Yo, geng kawan tengkorak, apa kabar kalian? Sehat? Apakah baik-baik saja? Akhirnya yang ditunggu-tunggu para fans manga baku hantam Crows dan Wars sudah rilis. Langsung saja geng kawan, let's go! The sequel to Crows and Wars begin, coming in hot. Crows X Wars Dasland by Hiroshi Takahashi. Waktu telah berlalu sejak generasi seperti Boya Harumichi dan Suki Shimahana. Dan sekarang di Dasland, tempatnya para gagak berkumpul, tirai telah diangkat untuk sebuah legenda baru. Chapter 1 yang berjudul Hari di Mana Hibari Terbang. Pada musim semi, saat aku masih kelas 5 SD, ibuku meninggal dunia. Katanya dia mengidap kanker payudara. Aku merasa ini seperti akhir dari dunia. Itu karena aku sangat mencintainya. Lalu tidak lama setelah itu, aku dan juga ayahku pindah ke komplek apartemen subsidi yang bangunannya sudah setengah terbakar ini. Seluruh tubuhku sedang sakit tidak karuan dan wajahku penuh plester karena luka. Au. Ya, itu karena 2 hari sebelum aku pindah ke sini, aku berkelahi dengan anak-anak di sekolah. Itu semua gara-gara mereka merendahkan kondisi keluargaku. Jadi aku langsung menghajar mereka dengan menggunakan suling yang kubawa. Hasilnya, aku dikepung oleh 4 orang dan mereka yang menghajarku habis-habisan. Benar-benar hadiah perpisahan yang sangat meriah. Terlihat Hibari yang sedang menuruni tangga. Entah kenapa, perlahan-lahan aku semakin mati rasa dengan semua ini. Tapi tepat saat itulah tiba-tiba ada seseorang berbadan gemuk dan bertanya, "Apakah kau yang bernama Hibari?" Hibari pun melihat ke arahnya. "Kau ini Asada Hibari yang baru saja pindah ke komplek Nakahara Blok A nomor 202 itu kan?" kata pria yang berbadan gemuk. Iya, apa-apaan sih si muka hancur ini? Hibari ya, namamu keren juga. Iya, ibuku yang memberi nama itu. Katanya itu agar aku bisa terbang tinggi dengan bebas di langit seperti burung hibari. Di Indonesia biasanya disebut burung beranjangan. Di Jepang, burung hibari itu melambangkan kebebasan dan datangnya musim semi. Dengan muka serius, "Namaku Sanzo, Kobayashi Sanzo, dari Blok A juga, nomor 101. Namaku lucu kan? Kalau mau tertawa, tertawa aja sana." Dalam hatinya pun dia berbicara, "Tapi aku habisi kau." "Sanzo? Apa-apaan itu?" "Enggak kok, justru namamu itu kedengarannya keren, seperti nama samurai." Mendengar jawaban dari Hibari, Sanjo pun tersenyum. Dan mereka berdua pun berjabat tangan. "Oh iya, seperti yang kubilang tadi, kita tinggal di bangunan yang sama. Salam kenal ya." Iya, salam kenal. By the way, anjay, by the way, mukamu kenapa? Habis berkelahi?" kata Sanzo. Hibari pun menjawab, Iya." Sanzo pun langsung menggandeng Hibari dan berkata, "Oh, itu bagus, Hibari-kun." Sanzo pun bertanya pada Hibari, "Apa kau tahu, di blok B sebelah itu ada trio idiot yang menyebalkan. Apakah kau sudah bertemu dengan mereka?" "Belum sih," kata Hibari. Sanzo pun berkata, "Selama ini aku selalu berkelahi dengan mereka bertiga. Kau lihat besi ini? Ya, besi ini kuat, tapi kelak aku akan lebih kuat dari besi ini," kata Sanzo. Lebih kuat dari besi?" Sanzo pun menggandeng Hibari lagi dan berkata, "Ya, pokoknya mulai sekarang kita berdua adalah tim. Aku senang sekali." "Ngomong apa sih kau ini?" kata Hibari. "Ya, sudah, tidak perlu dipikirkan. Pokoknya selamat datang di rumah susun berhantu ini, Hibari-kun." Tempat ini ada hantunya," kata Hibari. "Oh iya, tempat kita ini terkenal semacam spot angker kecil-kecilan," kata Sanzo. Scene pun berpindah. Terlihat ada 3 orang pria. Yang paling kanan memakai hoodie, tengah memakai flanel, dan yang satunya ini baju bintang. Apakah dia Suki Shimahana? Merekalah yang dimaksud trio idiot dari Blok B. "Oi Sanzo, jadi kau membawa bocah baru dari Blok A itu ya? Apa kau pikir dengan membawanya kau bisa menang melawan kami?" "Blok B nomor 102, Ebata Tsuneki." "Cih, dia aja kurus keriting begitu." "Oi bocah,
Kau pindahan dari mana, hah? Blok B 201, Benitani Tomohiro. Enak. Ini kayak Tsukishima-hana, geng kawan. Tapi kayaknya rada dungu. Blok B 303, Itabashi Dopo. Pokoknya saat itu aku benar-benar sudah muak. Ibu sudah tidak ada dan ayahku yang terlalu baik hati itu ternyata memiliki utang sebesar 3 juta, geng kawan. Karena itu disinilah aku berdiri di tempat antah berantah yang bahkan aku sendiri tidak mengerti. Sambil mengepalkan tangannya, kalau bisa aku ingin menghancurkan seluruh isi dunia ini sampai berkeping-keping. Gitulah perasaanku saat itu. Hibari pun berkata, "Hei, Sanzo, bolehkah aku menghajar orang-orang ini?" Sambil mengacungkan jempolnya, Sanjo pun berkata, "Oh, silakan, hajar saja para idiot itu sampai rasa sakitnya masih terasa hingga seminggu ke depan." Hibari mengambil ancang-ancang dan langsung berlari. "Oh, kau mau main-main denganku ya, brengsek? Jangan harap aku akan mengampuni hanya karena kau orang baru," kata Benny. Dan tiba-tiba Benny tercengang. Wah, dia terbang. Tendangan Hibari langsung menghantam Benny. Benny pun terpental jauh ke belakang. "Benny!" Dari arah belakang ada yang teriak, "Tsuneki!" Tiba-tiba Ladusing pun muncul, geng kawan. Sanjo pun langsung mengajak Hibari untuk pergi. "Oi, Tsuneki, kau tidak apa-apa kan? Bangun!" "Sialan, kita juga harus pergi sekarang." "Hei, Dopo, es krimnya sudah jatuh. Jangan dijilat lagi, dasar tolol," kata Benny. Mereka pun berlari dengan arah yang bersamaan. "Jangan lari ke arah yang bersamaan dong, dasar sialan," kata Sanzo. Tsuneki pun menjawab, "Berisik, mau bagaimana lagi? Orang jalannya cuma ini." "Oi, Hibari, urusan kita belum selesai ya. Awas aja kau lain kali," kata Benny. "Es krimku tadi masih sisa setengah." "Sialan," kata si Dopo, geng kawan. Hibari pun tertawa. "Sejak ibu meninggal, aku sampai lupa caranya tertawa. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tertawa lagi. Ini adalah kota Tuaru, distrik Utsusemi. Kau tahu tempat di pojokan di mana sampah, sisa daun berguguran, atau debu-debu berkumpul? Distrik ini adalah tempat itu. Tapi di distrik inilah, ibarat seperti sedang mengunyah cabai rawit bulat-bulat, aku akan menjalani masa muda yang panas dan membara." Benar juga. Selain itu, di distrik Utsusemi yang seperti tempat pembuangan ini, disinilah SMA para lelaki suzuran yang terkenal itu berada. Yo, geng kawan tengkorak. Chapter 2 yang berjudul Aturanku Sendiri. Benar banget. Di rusun ini hantunya kadang-kadang muncul loh. Aku juga pernah dengar suara langkah kaki di lorong saat tengah malam. Benarkah? Aku benci hantu," kata Hibari. "Kan aku sudah bilang, tempat ini jadi spot untuk uji nyali. Justru aku lagi mikirin untuk narik biaya tontonan buat yang mau nonton setan-setan itu ke depannya. Ya kan, Seni?" kata Sanzo. Hibari bercerita sebagai narator. Yang memberikan informasi-informasi semacam itu adalah Ikehara Santoro dari gedung A, kamar 301. Dia merupakan anak kelas 6 SD, setahun lebih tua dari kita. "Jangan panggil nama aku begitu, kau ini lebih muda. Dan sudah berapa kali aku katakan jangan berlagak so akrab." "Memangnya kenapa?" kata Sanzo. "Ya jelas nanti aku ketularan bodoh seperti kau ini. Bakteri orang bodoh muncrat dari mulutmu itu," kata Seni. Seni pun dihajar oleh Sanzo, geng kawan. Kata Hibari sebagai narator, meski tinggal di rusun kelas bawah seperti ini, dia merupakan orang yang sangat cerdas. Bahkan dijuluki bintang harapan rusun berhantu ini. Tapi dia sangat benci dengan kita, terutama Sanzo. Awas saja kau, Sanzo. Aku pasti akan belajar lebih giat lagi lalu jadi hakim. Dan akan aku jebloskan kau ke penjara." Ngomong-ngomong berbicara soal yang lebih tua, ada satu lagi. Goshima Kento alias Gochin dari gedung B, kamar 303. Dulu dia yang paling berkuasa di rusun ini. Sampai tahun lalu dia dihajar oleh Sanzo.
dan KO. Sejak saat itu, dia jadi jarang kelihatan. Tapi ada rumor kalau Gochin diam-diam lagi latihan khusus dan berapi-api untuk balas dendam ke Sanzo. Besoknya, aku dan Sanjo mencari tahu lokasi latihan rahasia itu, lalu langsung meluncur ke sana. Hibari bertanya, "Di dalam rumah ini?" "Yap," kata Sanzo. Dari jauh terlihat Gochin sedang berlatih tinju, kawan. "Sanzo, Hibari, kenapa kalian kesini?" kata Gochin. Sambil melakukan kuncian, Sanzo berkata, "Yo, Gochin, pantas saja kau tidak kelihatan. Ternyata kau sedang buang-buang tenaga di tempat seperti ini." Sambil berteriak kesakitan, "Berisik kau, lihat saja nanti. Sanjo, lepasin aku bajingan." Sambil melihat ke arah samsak tinju, Hibari berkata dalam hatinya, "Wah, aku baru pertama kali lihat samsak tinju." Tiba-tiba ada seseorang yang sedang membuka kaleng bir. Ternyata kakek-kakek, kawan. Tanpa basa-basi, Hibari pun langsung menendang samsak tinju itu. Melihat tendangan Hibari, kakek-kakek itu pun terkejut dan berbicara pada Hibari, "Hei bocah kerempeng yang di situ, kau baru pertama kali nendang samsak ya?" Hibari pun menjawab, Iya." Kakek-kakek itu pun terdiam sambil meminum birnya. "Minggir Hibari, aku mau coba juga," kata Sanzo. "Hei, tunggu. Jangan langsung tangan kosong seperti itu. Bahaya. Ini, pakai dulu sarung tangan tinjunya." Saat Sanjo memakai sarung tinju, dia berkata, "Ternyata begini ya rasanya. Enak juga." Sanjo pun bersiap mengambil ancang-ancang. Melihat tinjunya Sanjo, kakek-kakek itu pun terkejut hingga menyemburkan bir dalam mulutnya, kawan. Sampai-sampai kaleng birnya pun terjatuh. "Hei jelek, kau yakin baru pertama kali?" tanya si kakek-kakek itu kepada Sanjo. Dan Sanjo pun menjawab, "Sialan, siapa yang kau panggil jelek, Pak Tua? Lagi pula kau ini muncul dari mana sih? Tolol, ini rumahku," kata si kakek. Gochin pun bertanya, Paman Motoki, kok tatapanmu berbeda dibanding saat melihatku meninju samsak?" Paman Motoki pun masih terdiam. "Oh, kau ada di sini?" "Lah, iya," Hibari menjelaskan sebagai narator. Paman Motoki, dia ini merupakan mantan Yakuza, dan katanya dari muda dia sudah sering bolak-balik masuk penjara. Totalnya sudah pernah 18 tahun di dalam penjara. Aku hanya kaget saja. Paman Motoki menyukai aku dan Sanzo. Kita jadi suka dengan tempat ini dan hampir setiap hari mampir ke sini sepulang sekolah. "Hei jelek, belikan aku bir di minimarket," kata Paman Motoki. "Aku ini masih SD. Mana bisa beli alkohol? Dasar Pak Tua." Semenjak itu, Paman Motoki berbicara pada Gochin, "Dengarkan nasihatku ini. Bukannya aku ingin membuatmu patah semangat. Intinya, jangan pernah kau berkelahi dengan dua orang ini. Kau akan kalah." "Apaan sih?" kata Gochin. Semenjak itu, Gochin tidak pernah datang lagi. Bahkan hingga aku dan Sanjo kelas 6 SD pun, kami tetap latihan nendang dan tinju di sini. Aku tidak menyangka bahwa hari-hari di sini nantinya yang akan menjadi modal berharga untuk kami. Tapi suatu hari, Paman Motoki tiba-tiba meninggal dunia. Katanya karena gagal jantung akut. Aku dan Sanzo berdoa di depan samsak yang ditinggalkan di halaman itu. "Paman Motoki, terima kasih sudah mengajarkan banyak hal penting yang tidak diajarkan di sekolah." Sebelum kepergiannya, Paman Motoki memberikan kata-kata terakhirnya kepada Hibari dan Sanjo. Dengan kondisi yang sangat mabuk, "Memang benar aku sudah berkali-kali masuk penjara, tapi itu karena aku melanggar aturan yang dibuat oleh entah siapa di negara ini. Tapi dengarkan, aku tidak pernah sekalipun melanggar aturan yang aku buat sendiri. Paham? Dengarkan ini baik-baik. Oi, jelek, kurus. Tapi kok ini aku melihat
Pak Motoki kayak Pak Aoshima guru di sujuran pas zamannya Boya, kawan. Apa dia adiknya? Lalu di musim panas kelas 6, sebuah insiden menimpa kita. Di sebelah distrik Utsutsemi ini ada distrik Yugao. Ini juga daerah kacau, distrik kotor. Tahun lalu katanya ada kasus pembunuhan juga di sana. Di sebuah distrik Utsutsemi ini ada distrik Yugao. Ini juga daerah kacau, distrik kotor. Tahun lalu katanya ada kasus pembunuhan juga di sana. Di sana ada rusun Hashimoto, jauh lebih besar dari rusun Nakahara. Dan mereka itu merupakan rusun rival yang memang sangat suka ribut dengan kita soal apapun itu. Kemarin kabarnya mereka menyerang 3 orang, Tsuneki, Beni, dan Doppo yang sedang bermain di Taman Karasutengu. Sanjo menghajar Tsuneki. Sambil berteriak, Sanjo mengatakan, "Bisa-bisanya kalian kalah dengan orang-orang idiot seperti itu. Bajingan, biar ku hajar kalian. Kau baru saja melakukannya, bajingan," kata Tsuneki. Hibari pun bertanya pada Beni, "Beni, kau tidak apa-apa?" Beni pun menjawab, "Ya, aku baik-baik saja." Hibari pun bertanya pada Doppo, "Lalu mereka bilang apa, Doppo?" Doppo pun menjawab, "Ya, mulai hari ini taman ini milik kami. Kalian anak-anak rusun hantu jangan datang lagi." Mendengar cerita dari Doppo, Sanjo pun meluapkan kekesalannya pada Tsuneki. "Oh, oh, bukan aku yang bilang." "Kita tidak bisa tinggal diam," kata Hibari dengan memasang wajah yang sangat serius. Tak sampai di situ, tapi ada satu masalah lagi. Pasukan rusun Hashimoto itu ada 10 orang lebih. Toto dan Tama, mereka adalah pemimpin dari rusun Hashimoto. Lagi-lagi mendengar ceritanya, Sanjo pun tak bisa mengendalikan amarahnya hingga ia memukul tiang. "Aku tak peduli. Akan aku kasih pelajaran betapa mengerikannya rusun berhantu ini," kata Sanjo. Hibari pun berkata, "Benar seperti yang Sanjo bilang, tapi kita hanya berlima, sedangkan mereka ada 10 orang lebih. Jadi, bagaimana? Mau ikut atau tidak? Tentukan masing-masing." Sambil berdiri dari duduknya, Beni berkata, "Aku ikut." "Aku juga," kata Doppo sambil memegang es krim. Sambil menunjuk ke arah Sanjo, Tsuneki pun berteriak, "Aku juga, tapi nanti di saat kita hampir kalah, aku akan berkhianat dan membunuh si jelek ini." "Ayo kita lakukan," kata Hibari. Dan begitulah pertarungan terakhir di masa SD kami dimulai. Sanjo pun kembali menghajar Tsuneki, kawan. Crows, X-Wars, Dasland, Chapter 3. Dengan senyuman yang sangat ceria, terlihat cover Hibari, Tsuneki, Sanjo, Beni, dan Doppo menggunakan seragam yang sama. Pada siang hari, di kuil, terdengar Sanjo berbicara dengan nada keras. "Persetan dengan ini semua. Strategi itu tidak penting. Tak peduli sebanyak apapun mereka. Cukup langsung serang saja, lalu hajar mereka semuanya. Selesai." Terlihat Sanjo, Beni, Tsuneki, Doppo, dan Hibari sedang berkumpul. "Oke, pendapat barusan jangan dianggap ya guys," kata Hibari. "Hei," Beni pun angkat bicara. "Sepertinya anak-anak komplek Hashimoto itu intinya ada di Toto dan Tama. Total pasukannya kurang lebih 13 orang. Sedangkan kita cuma berlima. Gawat nih," kata Tsuneki. Dengan wajah yang sangat aneh, Doppo pun berbicara kepada Sanjo. "Hei, strategimu buat langsung menyerang mereka itu bodoh, tahu tidak? Oke, kita butuh strategi bukan? Untuk itu, aku memanggil orang yang pintar akan hal seperti itu," kata Hibari. "Hah? Cara menang melawan musuh yang jumlahnya 2 kali lipat?" "Sentaro-kun sekarang sudah beranjak SMP, karena itulah badannya sedikit lebih tinggi," ucap Hibari sebagai narator. "Kenapa aku harus membantu yang nunjukin SDM rendah seperti itu?" ucap Sentaro. Hibari pun memohon, "Ayolah, jangan seperti itu." Tiba-tiba Sanjo mengancam, "Hei Sentaro, kau mau kacamatamu itu hancur kubuat seperti debu kah?" Tiba-tiba Hibari berkata, "Hei, tunggu dulu Sentaro. Kalau kau mau membantu kami pasti akan membantumu juga. Jika suatu saat nanti kau membutuhkan kekuatan kami janji pasti akan langsung membantumu. Bagaimana?" Sentaro terdiam dan berbicara dalam hatinya. Iya juga. Aku memang sering diganggu." Sentaro meyakinkan dirinya. "Janji kan?" Hibari pun menjawab, "Tentu saja." Pertemuan strategi berlangsung alot. Tiba-tiba Sentaro meminta untuk melihat tempat yang akan dijadikan medan tempur besok. Hibari bercerita sebagai narator. Di sekeliling taman
taman ada hutan yang cukup luas membentang. Lalu di sebelah taman juga ada pabrik kecil. Sentaro-kun berkeliling dan survei sendirian sambil mengomel-ngomel sendiri. Lalu dia pun mengajarkan strateginya kepada kami. Terima kasih Sentaro-kun. Lalu ada informasi terbaru. Ternyata Dopo belajar kendo dari kecil. Jadi jika dia sedang memegang pedang bambu Shinai, dia tidak akan terkalahkan. Begitu juga Gochin. Ternyata dia sekarang satu SMP dengan Sentaro-kun. Waktu hari upacara penerimaan siswa baru, dia nyari masalah dengan teman-teman sekelasnya. Namun justru dia sendiri yang dihajar balik hingga babak belur. Dengan strategi dari Sentaro, Sanzo dengan kekuatannya, Tsuneki dengan refleks cepatnya, Dopo dengan permainan pedang bambunya, Benny dengan kecepatannya, dan juga teknik yang diajarkan oleh mendiang Pak Tua Motoki. Kata Hibari, kita pasti menang. Dari kejauhan, Sentaro berkata, daripada seperti ini terus, lebih baik kalian belajar sana. Dasar para SDM rendah. Lalu keesokan harinya, dari kejauhan terlihat Toto, Tama, dan anak-anak buahnya sudah berkumpul. Kau tahu Hiroka dari SD Otagawa itu kan? Oh ya, yang badannya tinggi lalu matanya seram itu bukan? Katanya dia berkelahi dengan Sanjo di supermarket Yorozumachi. Lalu dipukul dan terpental dari bagian etalase daging sampai ke bagian etalase sayur loh. Jadi di Jepang, sayur dan daging gak boleh dijual berdekatan karena masalah kontaminasi bakteri. Dan hasilnya terpental jauh kawan. Hah? Serius? Yo, biar aku saja yang mengurusi Sanjo ini. Akan kuhancurkan mukanya yang jelek itu menggunakan ini. Komplek Hashimoto Tama dengan nama asli Tonjo Tamaki. Hei, lihat itu. Hanya ada Tsuneki dan Benny. Mereka cuma berdua. Toto berteriak. Hei, kenapa kalian cuma berdua? Apa kalian bercanda? Tama pun ikut berteriak. Paling yang lain bersembunyi di sekitar sini kan? Hei, keluarlah kalian. Dopo, Sanzo, Hibari. Tsuneki membalas dengan berteriak. Jangan tolol. Melawan bocah ingusan seperti kalian, cukup kami berdua saja. Hehehe, kami bawakan oleh-oleh untuk kalian, kata Benny. Tangkap ini. Wah, apa-apaan ini? Sialan. Apaan ini? Lengket. Oh, sial. Ini sangat bau. Ayo, masih banyak nih, kata Tsuneki. Rasakan itu, dasar idiot, kata Benny. Melihat hal itu, Toto marah dan berlari ke arah Tsuneki. Bajingan kau Tsuneki. Bah, tangkap aku kalau bisa Toto, kata Tsuneki. Benny pun ikut meledek. Bau itu tidak akan hilang untuk sementara waktu loh. Tama pun ikut marah dan mengejar Benny. Benny, kejar. Jangan sampai mereka lolos. Berhenti kalian berdua. Dan inilah rencana Sentaro. Pertama, kalian harus membuat mereka marah dengan balon berisikan air busuk itu. Lalu Tsuneki pancing mereka ke dalam hutan dan Benny pancing mereka ke arah pabrik kecil yang ada di situ. Pada intinya, pecah musuh menjadi dua kelompok. Benny, berhenti kau bajingan. Sial, larinya sangat cepat. Terlihat Dopo yang sedang memegang Shinai dan berkata, maafkan aku sensei, aku akan menggunakan teknik kendo yang suci untuk hal bodoh semacam ini. Dopo, iya. Wajah Dopo seperti kerasukan. Guriko kawan. Tama bertanya, hei, ada apa? Dopo menghadang di sana dengan pedang bambunya. Haruto juga Ren sudah dihajar. Dopo tiba-tiba mukanya berubah menjadi kayak setan. Hah? Ngomong apa sih kau? Dari belakang Tama tiba-tiba ada yang memanggil. Hei, Tama pun menoleh ke belakang. Ternyata yang memanggil itu adalah Hibari dan berkata, lama tak bertemu ya, Tama. Hibari. Shin berpindah ke dalam hutan. Sialan kau Tsuneki, berhentilah kabur. Kemana dia pergi? Tsuneki! Salah satu bawahannya berkata, hei Toto, lihat itu. Dari arah atas tiba-tiba ada yang melompat kawan. Katsukuri, di mana kau beli kaos itu? Sebagai narator, Hibari memberikan quote, kita ini bagaikan katak dalam tempurung. Mana mungkin kita tahu soal lautan luas. Tapi biarpun di dalam sumur yang sempit itu, setidaknya kita hidup dengan sekuat tenaga dan penuh semangat.
Yo, kawan tengkorak, Crow X Wars Dashland Volume 1 Chapter 4 dengan judul Life is a Struggle. Anjay, so Inggris banget ya. Artinya hidup adalah perjuangan. Terlihat cover dengan siluet Sanjo, Hibari, Tsuneki, Benny, dan Doppo sedang berlari. Keesokan harinya setelah pertarungan, beneran loh, aku melihatnya sendiri dengan mata kepalaku. Benny menceritakan kronologi. Telinga Doppo jadi lancip begini. Dan akhirnya dia mulai menyerangku. Kalau anak itu sudah memegang kayu atau pedang bambu, dia bakal kerasukan sesuatu. Sepertinya Doppo kalau sudah memegang pedang bambu itu seperti Guriko, kawan. Dia tidak pandang bulu. Dia menyerang siapapun yang ada di depannya. Keren. Hibari, apa kau lihat juga? Kata Tsuneki. Hibari pun menjawab, tidak, aku tidak melihat. Kata Benny, Hibari waktu itu lagi duel dengan Tama di gang. Sanjo bertanya, lalu mana si Doppo? Bentar lagi juga datang. Tuh, lihat, kata Tsuneki. Yo, kata Doppo, kawan. Sanjo, Hibari, dan Tsuneki menjawab, yo. Tetapi Benny tiba-tiba berdiri dan mendekati Doppo. Doppo malah bertanya, kau ini kenapa kemarin? Aku sudah menyimpulkannya, jawab yang jujur. Akhir-akhir ini makanan favorit kau jadi abura age kan? Ngomong apa sih kau? Kata Doppo. Catatan kecil, abura age atau dalam bahasa Indonesia tahu goreng. Jika memakan abura age, kau akan menjadi siluman rubah katanya dalam mitologi Jepang. Jadi Benny mengira si Doppo ini kesurupan gara-gara makan itu, kawan. Sanjo bertanya, bagaimana luka di dahi hasil perbuatan Tama? Ini dilihat-lihat Sanjo menggunakan topi jerami, kawan. Apa ini sebuah penghormatan pada manga One Piece, pada Luffy, pada Eiichiro Oda? Hibari menjawab, kulitku robek cukup lebar dan darahnya nggak mau berhenti, jadi sempat dijahit sedikit, tapi sekarang sudah nggak apa-apa. Tiba-tiba Tsuneki berteriak, enak ya kalian semua punya momen buat unjuk gigi. Aku nggak bisa begitu karena si babi gendut satu ini ngalahin mereka semua dengan sekali pukul sendirian. Si Toto itu terpental sampai 10 meter cuma dalam satu serangan loh. Ah iya, aku babi gendut ya. Oke. Ngomong-ngomong soal Tama dan Hibari yang duel habis-habisan itu, katanya keadaan di rumah anak itu lagi sulit loh, kata Benny. Hah? Sulit bagaimana? Kata Hibari. Benny bercerita, Tama punya adik laki-laki, tapi adiknya itu menderita penyakit parah sejak lahir. Jadi orang tuanya harus terus-menerus mendampinginya. Jadi Tama selalu sendirian. Dan yang lebih parahnya lagi, adiknya itu nggak bakal bertahan hidup lebih lama. Menyedihkan ya. Hibari langsung termenung dan teringat. Hibari! Sambil berkeringat dingin, Tama pun bertanya, kau tidak apa-apa? Benny berteriak, Tama, curang sekali kau sialan. Tama, apa kau sebegitu takutnya dengan Sanjo? Kau sampai menyiapkan senjata seperti itu cuma untuk menghadapi Sanjo kan? Kata Hibari. Hah? Hibari berkata lagi, karena itulah kau sudah pasti akan kalah. Begitulah kenyataannya. Kau sudah merasa enggak bakal menang kalau bertarung secara adil. Jadi sebelum mulai pun kau sudah kalah. Berisik. Begitu ya. Si Tama itu mungkin tidak hanya berkelahi denganku, tapi juga berkelahi dengan sesuatu yang lain. Hibari bercerita sebagai narator. Keesokan harinya, Tsuneki dan Benny melihat Tama di depan komplek apartemen kami. Tama terlihat seperti sedang mengintai ke dalam komplek kami di saat yang sedang bersamaan. Begitu dia menyadari keberadaan Tsuneki dan Benny, dia langsung pergi kabur. Tsuneki berkata, mungkin mereka sedang merencanakan sesuatu lagi sambil memegang stick bisbol. Benny pun menjawab, boleh juga. Apa kita ajak saja tanding ulang? Kata Hibari sebagai narator. Mereka berbicara seperti itu. Tapi
Aku rasa ada yang berbeda dengan Tama. Aku rasa Tama datang pasti untuk melihat luka di dahiku karena merasa bersalah. Aku pun berpikir, meskipun komplek apartemen tempat tinggal kami berbeda, mereka tetaplah teman. Dengan begini, pertarungan di pertengahan musim panas pun berakhir. Lalu, di penghujung tahun itu, pada hari saat salju turun, setelah sekian tahun lamanya, perpisahan yang menyedihkan datang menghampiri kami. Karena urusan pekerjaan orang tuanya, Dopo alias Itabashi Dopo harus pindah keluar kota. Dan akhirnya, dia pun meninggalkan komplek Nakahara. Sampai jumpa, Dopo. Kita pasti akan bertemu lagi di suatu tempat. Tak lama kemudian, musim semi pun tiba. Kami lulus dari sekolah dasar dan akhirnya kami pun masuk ke SMP Saru Suberi. Masih dengan Hibari sebagai narator. Kota Tuaru ini beberapa tahun sebelum kami beranjak SMP, batas wilayahnya dilebarkan oleh pemerintah. Wilayahnya jadi digabungkan dengan kota kecil dan desa di sekitarnya. Jumlah SMP pun bertambah jadi 5 sekolah dan sekarang totalnya ada 39 SMP. Di antara 39 sekolah itu ada SMP yang mendapat peringkat nomor 1 sebagai sarang tawon yang berbahaya dan jangan didekati. Tempat itu adalah SMP Negeri Kocouran, Kota Tuaru. Beberapa tahun ini tak terkalahkan. Lalu ada SMP Kyoka di peringkat kedua. SMP Saru Suberi kami juga masuk 5 besar loh. Sambil mengepalkan tangan, Sanjo pun berkata, sekalian aja kita incar posisi nomor 1. Ya, begitulah Sanjo. Tapi ada satu masalah. Atas usulan dari para orang tua dan warga sekitar, mulai tahun lalu seragamnya berubah dari gakuran menjadi blazer untuk merubah citra sekolah. Kok jadi oversize gitu ya? Dasinya juga terlalu besar. Nggak cocok. Benar-benar nggak cocok. Sanjo berkata, ibuku yang beli. Katanya beli yang 2 ukuran lebih besar karena aku bakal cepat tumbuh besar. Suneki tertawa. Kau mau aku pukul? Ayo berangkat, perjalanan SMP kita baru saja dimulai, kata Hibari. Yosah. Geji, apa itu bang? Terlihat cover di mana Sanjo menggunakan seragam yang kebesaran. Di pagi yang cerah, di SMP Saru Suberi, masih dengan Hibari sebagai narator. Aku baru sadar waktu aku masuk SMP Saru Suberi, ternyata gerombolan seperti kami ini dijuluki geji. Sepertinya julukan itu juga sudah mulai menjadi bahan obrolan di kalangan cewek-cewek juga. Kelabang kan selalu dibenci orang-orang. Sekali mereka muncul di rumah, pasti harus digencet sampai mati, entah menggunakan sapu atau sendal. Parah banget memang julukan ini. Tapi biarpun begitu, eksistensi kami sebagai geji lumayan jadi pusat perhatian. Kemanapun kami pergi, cewek atau cowok pasti akan bisik-bisik membicarakan kami. Jadi yang belum tahu, geji itu artinya kelabang, geng kawan. Saat Hibari dan kawan-kawan berjalan di koridor kelas, banyak celotehan yang mengarah kepada mereka. Lihat deh, mereka tuh yang dipanggil geji, kelihatannya berbahaya banget ya. Gosipnya, mereka juga yang melemparkan banyak petasan ke pos polisi Kamoicho. Tapi cowok yang kurus berambut keriting itu lumayan keren. Sebaiknya jangan deh, mereka itu geji. Kembali ke Hibari sebagai narator. Tapi di antara kami, Sanjo lah yang paling jadi pusat perhatian. Terlihat Sanjo yang tertidur di dalam kelas dengan kedua sepatunya yang terlepas, tertidur pulas sambil mendengkur sampai mengeluarkan air liur. Ditambah banyak celotehan mengarah kepadanya. Oh, itu si Kobayashi Sanjo yang dijuluki monster yang dari perumahan hantu itu loh. Sial, aku satu kelas dengan dia. Katanya ada cowok yang dilempar sama Sanjo ke sungai dari jembatan Damekin. Kalau soal itu, kita harusnya malah berterima kasih pada Sanzo. Yang dilempar itu merupakan mahasiswa part-time
yang jadi kasir minimarket Yugao, yang tatapan matanya aneh itu. Ah, aku tahu, cowok yang selalu cengar-cengir itu kan. Rumornya sih mayatnya belum mengambang sampai sekarang. Tapi lihat muka tidurnya makin kelihatan jelek banget ya. Ih, sumpah. Oh enggak, iya, aku nggak kuat lihatnya. Terlihat Sanjo tiba-tiba bangun dari tidurnya. Hei, lihat, dia melihat ke sini anjir. Ah, dia jalan ke arah sini. Gawat. Scene berpindah ke tempat lain. Terlihat ada karakter baru lagi, geng kawan, yang memanggil Toto dan Tama. Toto dan Tama pun melihat ke arahnya. Dan ternyata Toto dan Tama dari apartemen Hashimoto masuk SMP Sarusuberi juga. Lama tak berjumpa ya. Sambil membungkukkan badan, Tama pun berbicara, "Ah, Matsuki Senpai, selamat siang." Toto pun hanya terdiam. Ternyata karakter baru itu bernama Matsuki, geng kawan. Sanjo, si Kobayashi Sanjo itu terang-terangan mencari nama di sini ya. Dia itu bocah dari apartemen hantu kan? Aku sih belum pernah bertemu langsung dengannya. Matsuki pun berbicara, sampaikan padanya kalau dia terlalu banyak tingkah, dia bakal kena batunya. Tama pun menjawab, iya. Matsuki pergi meninggalkan Toto dan Tama. Tiba-tiba, Matsuki-kun. Toto berbicara pada Matsuki. Kenapa kami harus menyampaikan pesan bodoh semacam itu pada Sanjo? Kalau kau punya sesuatu yang ingin disampaikan, bilang saja sendiri. Mendengar Toto berbicara seperti itu, Tama pun agak sedikit kaget. Kau bilang apa barusan? Kata Matsuki. Toto pun menjawab, kau dengar kan? Sambil merautkan wajahnya. Matsuki pun berkata, lama tak bertemu, mulutmu jadi berani begitu ya? Toto pun menjawab, habisnya tanpa sadar, sekarang aku sudah lebih tinggi daripada kau. Cih. Mendengar hal itu, Matsuki pun langsung pergi. Ada apa denganmu? Berani ngomong begitu? Nanti bakal jadi repot loh, kata Tama. Toto pun menjawab, mau sampai kapan kita terus-terusan tunduk pada orang seperti dia? Lagi pula, kita kenal teman satu angkatan yang 100 kali lebih kuat darinya. Iya kan? Sambil tersenyum kecil, Tama pun terbayang sosok Sanjo. Iya juga ya, kata Tama. Toto pun bertanya lagi, ada apa? Sambil membayangkan Hibari, Tama pun berkata, tapi ada satu orang lagi sih. Hah? Ada satu orang lagi? Kata Toto. Scene berganti. Hibari menjelaskan sebagai narator. Aku dan Benny di kelas 1, ruangan 1. Sanjo dan Tsuneki di kelas 1, ruangan 2. Toto dan Tama di kelas 1, ruangan 3. Dan ngomong-ngomong, dua orang ini sekarang juga ikut dijuluki Geji-Geji loh. Setelah 2 minggu terus-terusan jadi bahan tontonan, dan pas keadaan mulai agak tenang, mereka pun datang di kelas 1, ruangan 2. Dan inilah kelas ruangan Sanjo dan Tsuneki. Tapi aku ini benar-benar cowok yang sial ya. Kenapa aku harus satu kelas denganmu? Apalagi duduk sebelahan gini, kata Tsuneki. Hah? Mendengar hal itu, wah, lumayan juga kau sekarang Tsuneki, kata Sanjo. Tsuneki pun menjawab, hehe, aku juga sedikit demi sedikit berkembang. Terlihat ekspresi Tsuneki yang sedang mendengarkan ada keributan di luar kelas. Dan tiba-tiba ada 3 orang yang memasuki kelasnya. Itu kan anak-anak kelas 2, ada apa ya? Oi, yang gak ada urusan, keluar dari kelas. Dan ternyata yang memasuki kelas Sanjo dan Tsuneki adalah Matsuki. Woi, apa? Udahlah, ayo keluar dari kelas. Tsuneki pun berbisik pada Sanjo. Yang pertama masuk itu senpainya Toto dan Tama, namanya Matsuki. Terus cowok yang berambut coklat yang datangnya belakangan itu Fuichi. Gosipnya dia selalu bawa cutter kemana-mana. Hati-hati. Sambil mendorong meja, dia pun teriak, ora! Yang berteriak ora ini aku nggak tahu geng kawan namanya siapa. Furuichi pun berkata, bikin kangen ya, beberapa bulan yang lalu aku juga ada di kelas ini loh. Terus, apa kau yang namanya Kobayashi Sanjo? Sanjo pun menjawab dengan konyol, bukan, aku Ebata Tsuneki. Aku punya trauma, pernah buang air besar di celana pas perjalanan pulang dari Damar Wisata kelas 2 SD. Tsuneki pun berteriak, woi, semestinya Sanjo berbicara fakta, kawan. Dan tiba-tiba Sanjo pun berdiri dan berkata, ya, aku Kobayashi Sanjo, ada perlu apa kau si rambut coklat bodoh? Seperti yang dibilang si bodoh Matsuki, anak kelas 1 ini benar-benar sombong ya. Matsuki pun menjawab, sudah kubilang. Gawat, Sanjo kena pukul. Oi, cepat panggil guru sana. Berisik banget sih kalian. Jangan ada yang berani ikut campur. Terlihat wajah Sanjo yang tidak tergores sedikit pun, geng kawan. Dan Sanjo pun langsung memukul balik Furuichi hingga terpental jauh.
Sanjo pun langsung mendekat ke arah Furuichi dan menatap kerahnya. Dengan wajah bodoh, Sanjo pun berkata, "Sering-sering main kesini ya senpai, aku bakal nunggu loh," dengan senang hati. Wow, wah. Melihat gerak-gerik Sanjo, Matsuki pun berkata, tunggu sebentar." Tsuneki pun ikut berteriak, "Oi bodoh, tunggu, di sini tuh lantai 3 tahu." Hibari berkata sebagai narator, "Geji, baik di rumah maupun di sini sekalipun, tetap hidup dengan mempertaruhkan nyawanya loh." Crows X Wars Dasland Volume 1 Chapter 6 dengan judul Detak Jantung. Cover menunjukkan Hibari yang sedang bersandar dengan seragam lengkap SMP Sarusuberi dan ditemani oleh burung gagak yang hinggap di pelang rambu-rambu. Shin langsung menyorot Sanjo yang memberikan klarifikasinya bahwa pada saat di sekolah dasar yang kelasnya berada di lantai 1, ia sudah sering melempar lawannya keluar kelas dan mengira saat di SMP Sarusuberi kelasnya berada di lantai 1. Dari POV Hibari sebagai narator pun berkata, entah Sanjo jujur atau berbohong. Kabar Furuichi yang dilempar dari lantai 3 itu pun selamat karena jatuh ke pohon yang rantingnya rimbun. Hanya saja siku kanannya sedikit memar, benar-benar beruntung. Tetapi ada satu masalah. Kejadian Sanjo yang melempar Furuichi tersebar sangat cepat ke seantero kota Toaru. Akan tetapi kabarnya tersebar dengan berbagai macam bumbu. Ada yang berbicara saat melempar Furuichi, Sanjo malah tertawa. Ada yang bilang bahwa Furuichi cacat permanen. Ada juga yang bilang Furuichi meninggal dunia. Ada juga yang nyeletuk jangan macam-macam dengan Sanjo. Dan ada juga yang berani akan menghabisi Sanjo. Entah itu baik ataupun buruk bagi Kobayashi Sanjo dari SMP Sarusuberi yang menjadi terkenal di mana-mana sampai melebihi ekspektasi. Dari sekian banyaknya rumor untuk Sanjo yang beredar, ada satu kalimat yang konsisten, yaitu sangat jelek. Shin berpindah ke kelas 1 ruangan 3. Ada karakter baru yang nama samarannya adalah Pinky. Terlihat Toto dan Tama yang sedang berbicara pada Pinky. Toto berbicara bahwa dirinya sangat jarang bertemu dengannya walaupun satu kelas. Tama pun memberikan nasihatnya pada Pinky untuk sering masuk sekolah. Pinky yang agak risih pun menjawab bahwa mereka berdua sangat berisik dan menjelaskan bahwa dirinya banyak urusan. Pinky pun bertanya pada Toto dan Tama ada perlu apa menghampirinya. Padahal sudah tak ada lagi urusan antara anak-anak perumahan Hashimoto dan kompleknya. Nama asli Pinky adalah Ichinomiya Kyoto. Dia tinggal di apartemen White Park yang berada di distrik Yugao yang sama dengan komplek Hashimoto. Anak-anak berandalan di sana menyebut kelompok Pinky dengan sebutan Pinky the Killers dan dialah ketuanya. Karena kondisi yang kurang enjoy, Toto dan Tama mengajak Pinky untuk mengobrol di toilet. Di perjalanan ke toilet, Tama pun basa-basi dengan bilang bahwa dirinya bertemu dengan ibu Pinky di supermarket. Sesampainya di toilet, Toto bercerita bahwa Furuichi yang dilempar oleh Sanjo dari lantai 3 mempunyai sahabat yang cukup kuat yang bernama Nakagami. Dan dia tidak akan tinggal diam. Dan Toto pun menyimpulkan bahwa dalam waktu dekat akan ada bentrokan antara kelas 1 dan kelas 2. Toto yang penasaran pun bertanya pada Pinky akan berpihak kemana. Seketika suasana menjadi hening. Lalu Pinky pun menjawab dengan tegas bahwa dirinya adalah kelas 1. Bukan kelas 2. Pinky meneruskan perkataannya dengan berkata, "Tapi biarpun begitu," sambil mengerutkan wajahnya. Tiba-tiba Pinky dengan kesal menendang pintu toilet sambil berkata bahwa dirinya tidak mungkin berpihak pada Sanjo yang tolol itu. Karena dirinya sejak di umur 6 tahun, 9 tahun, dan 12 tahun, Sanjo si bangsat itu selalu membuatnya babak belur. Tama dengan sumringah berkata bahwa itu tiap 3 tahun sekali. Apa ada alasan khusus? Pinky pun menjawab bahwa dia pun tidak tahu kenapa Sanjo selalu begitu kepadanya. Toto yang pernah merasakan dilempar Sanjo pun berkata bahwa dirinya sudah paham dengan bagaimana rasanya. Dengan serius Tama berkata pada Pinky bahwa si idiot Sanjo dan teman-temannya itu mengira akan bisa mengatasi anak-anak kelas 2. Biarpun Sanjo monster, kalau begitu caranya mereka akan habis babak belur.
Toto mempertegas perkataan Tama bahwa kalau pasukan Hashimoto dan Pinky the Killers bergabung, itu akan punya peluang menang. Mendengar perkataan Toto dan Tama, Pinky hanya terdiam sambil berpikir. Tama tiba-tiba membakar emosional Pinky dengan berkata, kalau anak kelas 1 bisa menang melawan anak kelas 2, mereka akan mencatat sejarah baru di sekolah ini. Toto pun memberikan kalimat penutup dengan berkata, bahwasannya mereka ini adalah orang buangan yang aneh dan dijuluki sebagai geji-geji. Karena orang sepertinya tidak akan pernah mendengar dan mengikuti omongan orang lain, kecuali kata hatinya sendiri. Mendengar perkataan dari Toto, Pinky langsung merinding. Hibari dan kawan-kawan tidak mengetahui bahwa Toto dan Tama merencanakan hal ini. Sesuai perkataan dari Toto, anak kelas 2 ternyata tidak tinggal diam. Hari itu, hari yang diselimuti hujan yang sangat deras. Hibari, Sanjo, Tsuneki, dan Benny dipanggil ke gedung olahraga. Di tengah hujan deras, mereka berempat berjalan menuju gedung olahraga. Sesampainya di gedung olahraga, dan ternyata banyak sekali anak kelas 2 yang sudah menunggu mereka di dalam. Hibari melihat ke arah mereka. Di situ ada Nakagami Toshiki, sahabatnya Furuichi. Dengan kondisi badan yang penuh luka, Furuichi pun hadir. Dengan wajah songong, Matsuki pun hadir. Dan dengan wajah yang serius, dalam hatinya Hibari berkata bahwa ada 14 orang yang lainnya, dan dengan total 17 orang. Benny bergumam bahwasanya bila ada Doppo di sini sambil memegang pedang kayu, Tsuneki pun langsung membayangkannya. Dengan gagah berani, Sanjo berkata di depan para senpai. Sangat ramai sekali penyambutannya, hingga membuatnya menjadi sungkan. Sambil berjalan, Matsuki berkata bahwa mereka masih saja songong seperti biasanya. Sambil meledek Matsuki, Sanjo berkata bahwa ada suara kunyah-kunyah itu lagi di sini, dan meledeknya lagi bahwa Matsuki memiliki aura karakter kroco ampas yang sangat langka. Tiba-tiba semuanya bergerak ke dua arah, ada yang ke kanan dan ada yang ke kiri. Mereka berempat pun dikurung dan dikelilingi dari berbagai arah. Hibari bersiap dengan kuda-kudanya dan mensyukuri nikmatnya masuk SMP Sarusuberi. Tsuneki yang ingin sekali langsung menghajar mereka dengan memasang wajah bengis. Benny berkata, ini adalah waktunya untuk menunjukkan kekuatannya. Sanjo yang sangat sudah siap dengan apapun yang terjadi, ia pun berkata akan menginjak-injak leher mereka hingga hancur. Dan tiba-tiba pintu gedung olahraga pun terbuka. Semua orang pun melihat ke arah pintu tersebut. Tiba-tiba Toto, Tama, Pinky, dan pasukannya memasuki gedung olahraga. Melihat hal itu, Hibari sumringah dan memanggil Toto dan Tama. Melihat Pinky yang datang, Sanjo melambaikan tangannya kepada Pinky. Melihat Sanjo yang melambaikan tangan kepadanya, Pinky langsung menyuruhnya untuk tidak berisik. Tiba-tiba Toto berteriak pada Nakagami dan bertanya apakah ini cara main SMP Sarusuberi, dan menyebutnya ini sungguh payah. Melihat dan mendengar perkataan Toto, Matsuki pun marah. Dengan kondisinya, Furuichi hanya bisa berkata, sial. Berbeda dengan dua temannya, Nakagami hanya bisa terdiam. Sambil berlari, Tama berteriak, jangan karena lahir duluan, kalian menjadi sombong, bajingan. Hibari berkata sebagai narator, benar kata Tama, kita hanya mengikuti apa kata hati kita. Ya, memang begitulah seharusnya. Chapter 7 dengan judul Permintaan Tolong dari Wakil Ketua Klub. Cover terlihat Toto yang sedang menunjuk ke arah bawah sungai dengan ditemani Hibari, Sanjo, Tama yang sedang memegang galah kayu, Benny, Tsuneki, dan dari agak kejauhan terlihat Pinky pun hadir. Masih dengan Hibari sebagai narator, ada satu kesamaan yang selalu dimiliki para siswa-siswa bandel. Mereka selalu membuat tempat nongkrong di suatu tempat di sekolah. Salah satu sudut di atap gedung bagian timur inilah tempat nongkrong anak kelas 1 dari generasi ke generasi. Mungkin tahun lalu Nakagami dan kawan-kawannya juga suka nongkrong di sini. Tentu saja, sekarang ini adalah tempat kami. Tiba-tiba Benny mengangkat sesuatu dan menyuruh semuanya untuk melihatnya. Ternyata yang diangkat oleh Benny adalah smartphone yang dibelikan oleh orang tuanya. Walaupun modelnya terbilang cukup jadul, dengan ekspresi wajah yang meledek, Tsuneki pun berkata bahwasanya
ada satu orang lagi yang tidak punya smartphone. Mendengar kata-kata itu, Sanjo hanya terdiam. Dan Tama pun jujur, dia sangat iri. Sanjo pun baru menyadarinya. Tunggu saja keparat, nanti aku bakal punya smartphone yang ukurannya beberapa kali lipat lebih besar dari punya kalian. Kalau itu sih, namanya bukan smartphone, tapi tablet. Kau ini tolol ya, beresik. Melihat percakapan mereka, Hibari pun hanya bisa tertawa. Semenjak pertarungan melawan murid-murid kelas 2 di hari hujan itu, kami terus nongkrong bersama Toto dan Tama. Lagi pula berkat mereka berdua, kita bisa tertawa-tawa begini. Dan juga Pinky. Pinky itu orangnya agak rumit, jadi dia bukan tipe anak yang suka datang ke tempat nongkrong begini. Tapi aku yakin dia bakal datang membantu kalau kita dalam bahaya lagi. Panel flashback. Terlihat Matsuki memanggil Hibari. Hibari pun bertanya pada Matsuki, apakah dia yang selalu membuang permen karet sembarangan di seluruh penjuru sekolah? Matsuki pun menegaskan kalau emang iya, kenapa? Hibari pun menjelaskan bahwasanya kemarin dia menginjak kotoran itu dan sangat susah sekali untuk membersihkannya. Matsuki pun berkata lagi, cuma begitu aja kau merengek, dasar bocah, sambil mengunyah permen karet. Hibari pun menjawab, aku ini bukan sekedar bocah. Baceta. Saat Toto sedang berkelahi, tiba-tiba Tama pun memanggil namanya. Tangannya menunjuk ke arah lain. Toto pun menoleh. Melihat hal itu, Toto hanya menganga. Begitupun dengan Pinky. Ora. Sambil menjenggut lawannya, Pinky pun berteriak, dia terbang. Tentu saja, pertarungan ini hanya bisa berakhir dengan satu cara. Kami menang dalam pertarungan itu, tapi karena ada anak kelas 2 kuat lainnya yang bernama Nindo, kami yakin perang ini belum berakhir. Tapi ternyata Nindo tidak pernah membalas. Rupanya para kelas 3 pun turun tangan dan secara resmi menyuruh anak kelas 2 untuk mundur. Itu artinya keberadaan kami, para geji-geji, sudah diakui. Dan sekarang para senpai kemungkinan besar tidak akan mengganggu kami, kecuali jika ada kejadian yang benar-benar gila. Itulah kebebasan yang kami menangkan untuk diri kami sendiri dengan usaha kami sendiri. Kemudian musim panas yang sangat menyengat berlalu menuju musim gugur. Sanjo dan Tama akhirnya juga sudah mendapatkan smartphone. Tapi karena Sanjo terlalu kegirangan, smartphone-nya malah kecebur air. Gawat, mampus nih. Kabarnya Sanjo terkena jurus tendangan kapak dari ibunya. Tentu saja untuk sementara waktu dia tidak dibelikan smartphone lagi. Satu-satunya orang di sekitarku yang sama sekali tidak bisa dilawan oleh Sanjo adalah ibunya sendiri yang bernama Suruka Kobayashi. Tiba-tiba aku mendengar suara dari orang yang lama tidak mendengar menyapa. Hei, Hibari. Dan ternyata itu adalah Gochin. Gochin pun bertanya pada Hibari mengapa hari ini dia sendirian. Hibari pun menjawab karena dia ada janji dengan ayahnya untuk pergi bersama. Hibari pun meluapkan kerinduannya. Padahal dia dan Hibari satu sekolah, satu rusun, tetapi jarang sekali bertemu. Gochin pun menjelaskan bahwasanya di SMP Sarusuberi dia adalah wakil ketua klub tenis meja. Mendengar hal itu, Hibari terkejut. Hibari sama sekali tidak pernah mendengarnya, dikarenakan Hibari tidak menyukai olahraga. Percakapan berlanjut. Gochin pun menjelaskan bahwasanya dia sudah berhenti menjadi berandalan seperti kalian. Hibari pun menjelaskan bahwasanya dia bukan berandalan. Kalian bukan? Bukan. Hibari pun bertanya, apakah ada yang akan diceritakan lagi? Gochin pun angkat bicara tentang Sentaro. Ada apa dengan Sentaro-kun? Kata Hibari. Gochin pun memohon pada Hibari untuk membantunya. Sentaro-kun pindah dari SMP Sarusuberi tahun lalu ke sekolah elit, dan dia juga sudah pindah dari rusun Nakahara. Sejak saat itu, aku tidak pernah bertemu dengannya lagi. Menurut cerita Gochin, dia sering dipalak
oleh sekelompok berandalan anak SMP. Katanya anak-anak itu berasal dari SMP Yabasi Barat, sekolah yang belum pernah aku dengar, yang berada di sebelah barat laut kota Toaru. Gocin pun berbicara lagi. Walaupun Sentaro sudah pindah dari rusun dan sekolah, bagi Gocin, Sentaro adalah teman masa kecil satu-satunya yang ia miliki. Dengan tegas, Hibari pun menjawab, "Oke, aku paham. Biar kami yang urus masalah ini." Crows X Wars Dasland Chapter 8 yang berjudul Urusan Para Veteran. Cover terlihat Tsuneki dan Benny sedang berjalan di sebuah gang dan menoleh ke belakang. Cerita dimulai saat Sentaro berteriak dengan keras ke salah satu penumpang lain agar tidak bermain HP terus dan menyuruhnya mengangkat bokongnya untuk berdiri karena ada penumpang lansia yang membutuhkan kursi prioritas. Hibari sebagai narator berkata, Sentaro selalu memiliki rasa keadilan yang sangat tinggi. Seketika penumpang lain mulai bertepuk tangan untuknya dan anak SMP yang ditegur oleh Sentaro pun tak punya pilihan lain selain beranjak dari tempat duduk itu. Tetapi berawal dari sinilah semua itu dimulai. Sebelum dia turun dari bus, siswa berseragam sekolah berwarna abu-abu itu berkata pada Sentaro, "Keren sekali. Kau benar-benar seorang pahlawan." 3 hari kemudian, dengan ekspresi wajah Sentaro yang agak kaget sambil mendekati Sentaro, anak SMP yang bertemu di bus 3 hari sebelumnya kembali bertemu dengan Sentaro. Anak SMP itu pun berkata kepada Sentaro bahwa dia benci menghadang seseorang seperti ini, tetapi dia membutuhkan bantuan Sentaro dan menyuruhnya untuk mengikutinya. Awalnya, Sentaro menolak dan tidak mau mengikutinya karena pada waktu itu sebentar lagi bus yang menuju sekolah akan segera datang. Karena Sentaro tidak ingin telat masuk sekolah. Hanya sebentar kok. Tiba-tiba datang 2 orang temannya, yang sebelah kanan berbadan besar dan yang satunya memakai sweater hoodie. Anak SMP itu pun merasa respect karena melihat cara Sentaro membantu orang yang membutuhkan sangatlah keren. Ia pun menyuruh Sentaro untuk bersantai karena agar tidak terlihat oleh orang-orang di sekitar yang menyangkanya sedang membuli. Sambil melihat ke arah Sentaro, ia pun berkata untuk meminta bantuan dari segi keuangan. Mendengar hal itu, Sentaro pun langsung berteriak, "Apa-apaan nih? Aku pergi." Saat Sentaro hendak pergi, pria itu pun memanggilnya kembali. Sentaro pun berhenti dan menoleh ke belakang. Hah? Yang memakai hoodie langsung mengeluarkan smartphone dan berkata, "Ikehara Sentaro, siswa kelas 2 Shisekan, tinggal bersama orang tua dan adiknya yang 5 tahun lebih muda." Mendengar hal itu, Sentaro berkata, Bagaimana kalian?" Pria yang dipermalukan di bus berkata bahwa ia tahu semuanya dan mengklaim Sentaro adalah miliknya. Ditambah ia meminta HP milik Sentaro. Mendengar hal itu, Sentaro menolak. Mendengar penolakan dari Sentaro, pria itu pun mengancam akan membuat gigi Sentaro menjadi rontok. Mengalami kejadian itu, Sentaro hanya bisa terdiam. Sentaro diberi waktu 2 hari untuk mengumpulkan uang dengan jumlah 20.000 yen. Pria yang memakai hoodie berkata bahwa ia sudah memiliki nomor HP Sentaro. Yang berbadan besar pun ikut berbicara. Katanya tidak ada tempat untuk bersembunyi atau lari. 20.000 yen jika dirupiahkan sebesar 2 juta lebih. Untuk ukuran anak SMP kelas 2, nominal segitu lumayan cukup besar, geng kawan. Kembali Hibari sebagai narator. Sentaro kemudian menarik 20.000 yen dari tabungannya sendiri dan memberikan uang itu kepada mereka. Tapi seminggu kemudian, 3 orang itu menemui Sentaro lagi. Sentaro pun dihajar. Pria yang dipermalukan di bus berkata bahwa ia butuh 30 yen lagi dan berjanji itu yang terakhir kalinya. Dengan hidung yang mengeluarkan darah, Sentaro hanya bisa terdiam. Sentaro mau tidak mau memberikan mereka 30.000 yen. Tapi 10 hari kemudian setelah kejadian itu, mereka muncul lagi dan sekarang mereka meminta 30.000 yen lagi dan lagi-lagi mereka bilang itu yang terakhir kalinya. Sentaro harus memberikannya kepada mereka paling lambat jam 4 sore ini. Itu saja informasi yang berhasil Gocin peroleh. Mendengar cerita dari Gocin, Hibari langsung naik darah dan ingin sekali menghajar mereka semua sampai mampus. Scene berpindah ke tempat lain. Peringatan, memasuki wilayah Suzuran yang tidak punya nyali
putar balik sekarang juga. Tertulis, Kepala Sekolah SMA Khusus Laki-laki Suzuran. Melihat pelang yang di depannya, pria itu pun berkata, "Hah? Apa-apaan nih? Perasaan dulu ini tidak ada." Tiba-tiba dari belakang ada yang memanggilnya. Dengan luka di bagian bibir kiri yang sangat ikonik. Dahulu ia mempunyai julukan si dinosaurus dari Kisi Tengah. Apa kalian ingat? Ternyata yang memanggil Pak Tua itu adalah Sanjo. Ia pun berkata bahwa papan itu bukan omong kosong dan memberitahu tempat itu benar-benar bahaya, sekaligus menegaskan jangan mendekati tempat itu. Sanjo melanjutkan pembicaraannya bahwa tempat itu akan jauh lebih berbahaya dalam beberapa tahun lagi. What? Sanjo pun menjawab dengan lugas karena dirinya akan masuk ke sekolah Suzuran suatu saat nanti. Tiba-tiba entah siapa yang berbicara dan menyuruh Sanjo untuk segera melanjutkan perjalanannya. Sanjo hanya menjawab dengan satu kata, "Oke." Oh alah, sepertinya Sanjo sedang bersama ibunya kawan. Melihat baju yang dipakai Sanjo yang bertuliskan sate tulang rawan ayam, pria tua itu pun terheran-heran. Dalam benaknya, Pak Tua berkata, ia mempunyai karisma yang kuat, tetapi mukanya jelek betul. Dan tiba-tiba ada yang memanggilnya lagi dengan perkataan yang sama. "Oi, Jiji." Seseorang berkepala botak dengan banyak parut di wajah dengan pakaian rapih menghampiri pria tua dan berkata, "Apa kabar? Apa kalian ingat siapa dia, kawan?" Dengan berteriak, Pak Tua bertanya, "Kau jadi anggota Yakuza sekarang?" Pria botak itu pun menjawab, "Mana mungkin, aku ini penjual jamur biasa." Pak Tua dan Pak Botak pun berjalan-jalan. Dengan nada lembut, Pak Botak bertanya, "Sudah berapa lama sejak terakhir kalinya kau ada di kota ini?" Pak Tua pun menjawab, "Sejak kita lulus dari sekolah Suzuran, jadi lumayan lama juga ya." Pak Botak menunjuk ke salah satu toko dan bertanya, "Apa kau ingat toko permen itu?" Pak Tua menjawab, "Tentu saja, kita selalu nongkrong di sana dahulu." Pak Botak menjelaskan, tokonya tutup 5 tahun lalu karena ibu-ibu penjaga tokonya meninggal dunia. "Iyakah? Sulit dipercaya betapa cepatnya sesuatu berubah," kata Pak Tua. Tiba-tiba Pak Botak berteriak sambil kedua tangannya menunjuk ke suatu tempat dan berkata, "Tapi beberapa tempat tidak akan pernah berubah." Ternyata pria botak itu pun menunjuk ke sekolah Suzuran. Itu dia, benar-benar membawa banyak kenangan. Tempat ini hampir tidak berubah sama sekali. Benar kan? Sarang berandalan ini akan tetap ada, tidak bisa dihancurkan selamanya. Pria botak itu pun bercerita bahwa banyaknya keluhan. Sekolah Suzuran masuk berita di TV beberapa tahun lalu. Saat kepala sekolah dimintai tanggapannya, kepala sekolah berkata, "Datang dan katakan keluhan kalian langsung di depan kami." Sampai-sampai Pak Wali Kota Towaru menyebut Suzuran adalah sebagai karya seni yang mewakili anak muda, dan bahkan Suzuran menjadi semacam tempat wisata. Sambil merokok dan bersandar di tembok Suzuran, pria botak menanyakan kabar si pria tua. Pria tua menjawab bahwa dirinya bekerja di kedai yakitori, tepatnya di Asagaya, Tokyo. Mendengar jawaban dari pria tua, Pak Botak pun terkejut. "Kau jadi paman-paman yakitori sekarang? Keren juga." Pria tua itu pun menjelaskan bahwa tempat kerjanya sekarang sedang direnovasi, jadi mendapatkan jatah libur dan memutuskan untuk datang ke Suzuran. Pria botak pun berjanji akan mampir ke kedai yakitori jika dirinya ke Tokyo nanti. Tak masalah, asalkan Pak Botak bisa membuktikan bahwa dirinya benar-benar penjual jamur dan bukan anggota Yakuza. Tiba-tiba Pak Tua mengeluarkan sebuah spidol. "Kau datang dengan persiapan yang sangat bagus." Pak Tua pun menjawab,
bahwa dirinya datang jauh-jauh ke Suzuran dan tidak akan meninggalkan jejak, perkecillah tulisannya. Santai, aku juga ngerti kok bahwa jika veteran tidak perlu terlalu menonjol. Waktu berlalu sampai matahari mulai terbenam. Pak Tua berkata bahwa dirinya sangat senang bisa kembali karena benar-benar membangkitkan kenangan di masa lalu. Pak Botak berkata bahwa dirinya sudah mereservasi meja di bar jam 7 malam nanti dan memberitahu bahwa Toranusuke dan Ranmaru akan ikut datang. Pak Botak pun mengajak Pak Tua untuk minum. Dengan senang hati, Pak Tua itu pun mengiyakan ajakannya, tetapi menyuruh Pak Botak untuk tidak menggunakan pakaian tersebut karena terlihat seperti Yakuza. Di tembok Suzuran bertuliskan Yaita Ikumi yang dijuluki sebagai kepala abu-abu. Dia adalah mantan anggota fraksi yang bisa menentukan sekolah Suzuran, yaitu Hanagumi. Dan tulisan yang di bawahnya, Sakota Takefumi, sang tangan kanan fraksi Hanagumi. Sarang berandalan ini akan tetap abadi selamanya.